Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tasdik dan kedudukan teori rasional. Sebelum saya masuk pada doktrin teori rasional, saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang bagaimana tasdik dan sebelum terjadinya tasdik itu. Tasdik secara harfiah itu dipahami sebagai suatu pengetahuan yang di dalamnya menetapkan suatu penilaian di dalamnya. Jadi kita mengatakan sesuatu itu adalah buku, itu adalah artinya kita sudah menetapkan nilai di dalamnya, bahwa kita menghukumi sesuatu itu sebagai buku. Nah, soal bagaimana kita menilai buku itu benar dan mengurai tentang buku itu adalah kertas, susunan dari kertas dan tulisan dalamnya, itu adalah kita masuk pada penguraian untuk menyimpulkan bahwa sesuatu itu adalah buku. Nah, kesimpulan kita terhadap buku itu berangkat dari konsep atau gagasan-gagasan yang lahir dari persepsi indera dengan alam. Nah, gagasan yang lahir dari persepsi indera dengan alam ini memunculkan konsep itu kemudian kita tasdik. Nah, dan sebagaimana tadi contoh yang saya sebut adalah sesuatu itu adalah buku. Nah, sesuatu itu buku itu adalah tasdik atau penilaian kita terhadap objek. Nah, secara umum bahwa gagasan teori itu terdiri dari 3 hal. Pertama, konsep, yang kedua itu penilaian, dan yang ketiga itu doktrin. Konsep itu melahirkan suatu gagasan mental pada benak manusia, dan penilaian itu melahirkan sesuatu itu sebagai nilai atau penghukuman terhadap sesuatu objek itu. Nah, sementara doktrin itu melahirkan sesuatu keyakinan bahwa kita telah sampai pada keyakinan bahwa sesuatu itu benar atau salah. Nah, sesuatu itu benar atau salah itu lahir dari tasdik. Nah, kira-kira seperti itu gambaran umum tentang kedudukan teori. Nah, dalam teori doktrin teori rasional ada disebutkan sebagai 2 pembagian pengetahuan. Sebagaimana yang disebutkan itu adalah pertama adalah pengetahuan niscaya dan pengetahuan teoritis. Apa itu pengetahuan niscaya? Pengetahuan niscaya adalah pengetahuan yang tanpa perlu bukti pembuktian argumentasi atau bukti-bukti yang lainnya. Sementara pengetahuan teoritis yaitu pengetahuan yang kebenarannya disandarkan pada argumentasi dan pembuktian ilmiah. Nah, pada struktur teori rasional itu pertama bahwa dia harus berangkat dari alam, kemudian melahirkan sebuah konsep itu yang dalam sebagaimana pembagiannya yaitu adalah disebutkan sebagai pengetahuan teoritis dan pengetahuan niscaya. Nah, pengetahuan teoritis itu adalah kriteria-kriteria berkaitan dengan hal-hal yang logis atau pengetahuan yang berkaitan dengan alam. Sementara pengetahuan yang niscaya itu adalah pengetahuan yang berangkat dari rasio alam atau yang bersifat logis. Berkaitan dengan pengetahuan teoritis, bahwa pengetahuan yang berangkat dari alam itu bersifat partikular, yang nanti dalam pemikiran yang menentukan itu dia melahirkan 2 pengetahuan, yaitu pengetahuan matematik dan sains. Nah, saya akan mengulas sedikit tentang pengetahuan yang dilahirkan dari menjadi pengetahuan teoritis yang nanti melahirkan 2 pengetahuan sains dan matematik itu. Nah, jadi berkaitan dengan pengetahuan sains dan matematik itu adalah interpretasi manusia terhadap alam, yang nanti kalau dalam struktur penilaian itu dilihat daripada kriteria penilaian. Nah, kriteria penilaian itu
dalam doktrin teori rasional itu dilihat dari dua. Ada yang berasal dari dilihat dari sifat umum dan sifat khusus. Nah, sifat umum itu yang nanti melahirkan dua gagasan besar, yaitu satu menjadi induksi dan satu menjadi deduksi. Nah, bagaimana kriteria induksi ala Eropa atau Immanuel Kant ini? Ini yang nanti melahirkan sebuah pengetahuan yang sedikitnya adalah dilihat daripada umum. Jadi generalisasi itu dilihat daripada kriteria induksi atau pengetahuan yang berangkat dari khusus ke umum. Misalkan kita pandangan kita terhadap objek-objek tertentu yang nanti menyimpulkan bahwa kebenaran itu lahir dari yang khusus ke yang umum. Dengan demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.